Seluruh program food estate melanggar kaidah-kaidah akademis. Dari 36 investor, hanya satu investor yang bergerak di pangan. Dan apa hasilnya? Gagal total juga. Konsumen berkorban berarti ada inflasi nantinya. Kan pemerintah selalu takut pada inflasi ya? Ya. Nah, itu sangat kentara lah. Udahlah, ini proyek yang pasti gagal saya gitu. Prof. Dwi Andreas, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih telah meluangkan waktu ke sini. Ya. Prof. Dwi Andreas, kita perlu mengangkat satu tema yang menjadi perbincangan di masyarakat, yaitu mengenai food estate. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia sekarang ini adalah negara yang disorot dunia karena pangannya adalah impor, ketergantungan pada impor pangan ini sangat besar sekali. Ya. Nah, kurang lebih begitu, itu yang kita ingin bicarakan. Dan Anda mengatakan food estate ini gagal. Ya. Kenapa gagal? Benarkah itu gagal? Ya gini, saya terlibat food estate sejak awal tahun 96 oleh Pak Harto, dicanangkan program gambut 1 juta hektar. Gambut 1 juta hektar? Betul, proyek lahan gambut 1 juta hektar yang disebut sebagai PLG 1 juta hektar. Itu di Kalimantan atau di Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah ya. Dan pada saat itu saya sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan. Baru pulang, baru beberapa tahun pulang doktor, lalu kemudian diminta sebagai anggota tim. Sudah kami sampaikan ke pemerintah terkait risiko-risiko pengembangan lahan gambut 1 juta hektar. Karena apa? Karena di sana masih sangat banyak virgin forest. Jadi sayang sekali kalau kita convert menjadi lahan pertanian ya? Iya, ya mungkin ada tujuan lain juga karena tersimpan sekitar hitungan kami saat itu 56 juta meter kubik kayu. Oh, tersimpan itu kekayaan kayu yang harta luar biasa. karunnya. Ya. Tapi jadi, kayu itu kan lebih bernilai kalau dia hidup daripada dia mati. Iya, lalu akhirnya kan yang terjadi seperti itu, dibongkar mulai tahun 97, dibongkar wilayah tersebut, dibikin saluran-saluran besar. Di daerah mana itu, Prof? Di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Berarti tidak jauh dari yang Gunung Mas itu? Ya, agak berbeda. Gunung Mas bukan di wilayah gambut 1 juta hektar. Totalnya, dulu kami melakukan 2 analisis. Yang pertama analisis risiko lingkungan yang sektoral di Blok A, yang kemudian dikembangkan lagi saat ini. Lalu analisis risiko yang komplit, itu sebenarnya totalnya 1,4 juta hektar. Jadi pakai analisis dulu pada waktu itu? Ya, proyek jalan, analisis jalan. Oh, proyek jalan? Analisis jalan juga. Analisis jalan? Ya kan babat hutan jalan terus? Ya, jalan terus. Jadi itu, lalu saya keluar masuk, saya mengamati banyak ekosistem unik di sana. Kami melakukan riset terkait beberapa ekosistem unik di lokasi gambut 1,4 juta hektar totalnya. Berarti itu ada diversity tertentu yang hilang gitu ya? Ya pasti. Ada tanaman-tanaman tertentu yang sudah hilang, pasti. punah. Dan terjadi fragmentasi habitat juga. Karena kan dibangun saluran-salurannya panjang, ada 20-30 meter saluran utamanya kan. Lebarnya itu? Iya, kan akhirnya memisahkan satu daerah desa dengan desa lain. Bukan desa, habitat. Habitat, oke. Habitat, dan di sana sangat terkenal dengan orang hutannya. Ya. Berarti tidak bisa berpergian lagi orang hutan. Bisa. Orang hutan kan bergerak dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Gara-gara dibikin saluran-saluran, ya mereka akhirnya terisolasi di lokasi-lokasi tertentu. Sehingga itu yang menyebabkan problem lingkungan sangat besar. Jadi 98 dikirim 13.500 transmigran. Ya. Dari Pulau Jawa pastinya. Dari Pulau Jawa. Ya, ada juga dari wilayah-wilayah lain, dari Sumatera dan lainnya. Totalnya itu. Lalu untuk menggarap apa? Untuk menggarap Blok A seluas 31.000 hektar. Blok A didatangkan tahun 98, lalu tahun 99 dihentikan oleh Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Dianggap tidak layak. Setelah hutan dibabat, setelah pohon-pohon dibabat, karena apa? Fungsi saluran di sana yang dibangun berubah. Bukan untuk, ya tata kelola air oke lah, tapi dalam lahan-lahan kecil yang paling banyak saluran tersebut digunakan untuk apa? Mengalirkan kayu. Jadi food estate ini kamuflase untuk mencuri kayu sebetulnya? Itu yang sebenarnya Anda bisa katakan? Pada saat itu belum kita kategorikan sebagai food estate ya. Jadi itu program pembukaan lahan skala luas.
dalam skala besar, programnya masih program transmigrasi. Food estate lain. Food estate lain, konsepnya lain sama sekali. Jadi itu lalu kemudian digunakan untuk aliran kayu, ya sudah rusak berat. Lalu tahun 99 proyek tersebut di stop oleh Bappenas dan pemerintah memutuskan untuk merehabilitasi. Merehabilitasi dengan dana berapa? 3 triliun. Saat itu 3 triliun itu 3 rupiah. triliun. Di saat Indonesia sedang tidak punya uang. Sangat betul. 99 ya. Betul. Dan sebelumnya pada saat membongkar juga pemerintah keluar 3 triliun. Bongkarnya 3 triliun, memulihkannya 3 triliun. Lalu apakah terpulihkan? Sama sekali tidak. Dan akhirnya pada tahun 2015 lahan gambut 1 juta hektar itu menjadi pusat bencana lingkungan terbesar saat itu. Karena apa? Ada 125 titik api terbesar di Indonesia tahun 2015. Dan di bawah gambut itu tidak mudah dipadamkan. Iya. Jadi luar biasa terjadi bencana lingkungan. Sehingga ya sekarang sudah sangat sulit, ya tidak mungkin dikembalikan seperti kondisi semula. Itu kisah gambut 1 juta hektar. Lalu kemudian pemerintah berganti pada masa SBY. Jadi munculnya program food estate, konsep food estate itu pada masa SBY. Melalui apa? Tahun 2008. SBY membangun apa yang disebut sebagai Merauke Integrated Food and Energy Estate. Di Papua. Di Papua. Seluas berapa? Seluas 1,23 juta hektar. Besar sekali. Ya, dengan cara apa? Karena food estate ini kan maknanya pengelolaan lahan dalam skala besar, skala luas. Estate dalam skala luas oleh siapa? Oleh perorangan, oleh keluarga, atau oleh badan usaha. Itu definisi food estate atau definisi estate. SBY tidak berani langsung food estate, tapi food and energy estate. Merauke Food and Energy Estate, MIFE, kan itu. Lalu kemudian SBY menawarkan itu lahannya ke investor-investor. Dari 36 investor, hanya 1 investor yang bergerak di pangan. Lainnya di perkebunan tebu, sawit, dan sebagainya. Jadi itu cerita. Dan apa hasilnya? Gagal total juga. Itu di food estate pertama kali. Kalau yang program gambut 1 juta termasuk hektar, yang food tadi juga gagal. Iya, gagal. Apalagi food. Apa yang mau ditanam food di sana? Jagung? Padi. Oh, padi. Padi. Jadi food yang tanam padi. Jadi itu lalu kemudian di masa SBY juga ada 2 program food estate, yang satu di Ketapang seluas 100.000 hektar. Kembali lagi ke Kalimantan. Ketapang, ya, tahun 2013. Kalimantan Barat ya. Lalu kemudian Bulungan 298.000 hektar. Ini besar-besar semua ini, ratusan ribu dan jutaan. Untuk itu namanya estate. Harus dikelola terus, konsepnya dalam jumlah besar, dalam skala besar. Itu di Bulungan. Hasilnya apa? Di Bulungan memang dilaporkan pemerintah berhasil mencetak sekitar 1.000 hektar sawah dari 298.000 rencananya. Dari 1.000 hektar sawah tersebut berapa lalu akhirnya yang nyata, yang kemudian berhasil ditanami hanya beberapa hektar. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Kedua food estate tersebut oleh badan usaha milik negara. Jadi konsepnya masih food estate dikelola oleh badan usaha. Konsepnya seperti itu. Tidak belajar kita pada masa lalu apa yang sudah dilakukan, hanya kegagalan yang kita replikasi. Betul, kegagalan yang direplikasi terus-menerus. Tiga-tiganya gagal semua. Lalu kemudian di masa Pak Jokowi, pas saat itu saya dipanggil teman-teman istana kan, lalu mereka bilang ke saya, Mas, tolong dibantulah, dibantu bagaimana? Pak Jokowi kan sudah menyatakan waktu beliau ketemu dengan masyarakat adat, pemerintah Merauke di tahun 2015 itu bulan April kalau tidak salah, mau mengembangkan rice estate di Merauke. Ini bukan lahan baru lagi? Untuk itu. Bukan memanfaatkan lahan yang gagal dari eranya Pak SBY? Mungkin memanfaatkan lahan yang gagal di situ. Luasnya 4,6 juta hektar. Ini 4 kali lipat. Untuk itu, lalu saya tanya ke teman-teman, sampean tahu apa enggak luas Merauke? Gituin Mas, sederhana aja. Oh enggak tahu Mas. Luas Merauke itu 4,6 juta hektar. Untuk itu, berarti penduduknya harus disuruh pindah semua. Kan Presiden sudah menyatakan itu di publik, di media. Kan kita harus men-support itu. Oke lah, tunggu saya hitungkan. Saya hitungkan kan,
Tunggu 1 minggu, saya hitung. Lalu saya dibantu oleh teman-teman dari dulu Balitan, Balai Penelitian Tanah di Bogor, menghitung kira-kira lahan yang memenuhi persyaratan di Merauke untuk sawah berapa luasnya. Ketemu angka 1,2 juta hektar. Akhirnya angka itu yang dipakai oleh pemerintah sampai detik ini terkait dengan Merauke Rice Estate. Jadi itu, lalu kemudian ya oke, mereka akhirnya menggunakan angka itu. Beberapa minggu setelahnya saya ditelepon oleh Menteri, Pak tolong ini dibantu. Kami mau mengembangkan rice estate di Merauke. Setiap tahun akan kami buka 250.000 hektar sawah. Saya di dalam hati ketawa-ketawa kan. Kenapa Anda ketawa? Nggak mungkin aja lah, udahlah ini proyek yang pasti gagal saya gitu kan. Lalu kemudian saya diundang Mbak Ning, Bu Sri Adiningsih di Watimpres. Ya, lalu beliau bilang, Mas tolonglah dibantu. Kita kan harus mensukseskan program ini 1,2 juta hektar, kan? Saya sampaikan, Mbak Ning, jenengan tahu apa enggak penduduk Merauke berapa? Gituin. Penduduk Merauke itu 174.000, penduduk aslinya 55.000. Jenengan mau bikin lahan sawah 1,2 juta hektar. Satu petani bisa mengelola 2 hektar, itu sudah super luar biasa, kan? Lalu, kalau 1,2 juta hektar perlu wong piro, Mbak? Perlu orang berapa? Saya gitu kan? 600.000 bisa dibayangkan. Mau memindahkan orang 600.000 ke Merauke, selesai sudah Mbak Papua, tak gitu. Berapa kabupaten itu? Ya, dipindahkan dari Jawa 600.000 ke situ, lalu bagaimana? Guncangan sosial dan akan luar biasa besar. Akhirnya gagal total. Merauke Rice Estate. Terus tahun yang lalu saya diundang Arifin Panigoro Dialog, ketemu salah satu direktur Medco yang menangani itu. Dia juga sampaikan, Medco juga angkat tangan. Tidak mudah ya? Tidak mudah, gagal. Medco juga sudah lepas dari sana. Itu di masa Pak Jokowi tahun 2015. Tahun 2020, kemudian FAO memperingatkan Bank Dunia bahwa tahun 2020 akan terjadi krisis pangan. Pangan, lalu Presiden menyampaikan di bulan Mei, kalau tidak salah di awal Mei, bahwa Indonesia harus siap-siap menghadapi ini. Lalu di situ muncul lagi program food estate. Kembali ke lahan gambut 1 juta hektar salah satu lokasinya. Lalu kemudian dikembangkan juga beberapa proyek food estate, walaupun quote in quote sebenarnya bukan food estate, di beberapa tempat yang lainnya. Jadi itu di tahun 2020. Lalu juga terkait dengan krisis pangan yang disampaikan oleh FAO, saya bantah. Karena dari data yang ada, tahun 2020 produksi grain dunia justru mencapai rekor tertingginya. Bagaimana jadi biji-bijian itu oversupply di tahun dunia 2020. Jadi Indonesia nggak akan mungkin terjadi walaupun import ya. Ya, dalam arti di dunia tidak akan mungkin mengalami krisis pangan. Indonesia berupaya sangat keras membuat food estate untuk mengatasi masalah pangan karena penduduk meledak terus ya. Cukup besar. Waktu saya lahir penduduk bumi baru 3 miliar. Sekarang sudah 8,2 miliar ya, sehingga segala macam harus dimakan Oke, resources dan sangat dibutuhkan, dan kemudian kita pakai teknologi, kemudian kita buka food estate, gagal berkali-kali. Apakah Anda yang mengatakan bahwa kita memang tidak belajar dari kegagalan di masa lalu? Karena bisa dibayangkan kalau kita tarik ulur ke belakang, kan ini banyak pernyataan kan akhirnya, loh kan itu baru sebentar dilakukan kan, perlu waktu untuk membangun food estate. Kan selalu alasan itu yang dikemukakan. Perlu waktu bagaimana? Katanya nanam singkong nggak bisa setahun, langsung bisa. Langsung jadi. Itu selalu alasan yang dikemukakan. Padahal bukan itu ya. Food estate itu sudah 25 tahun yang lalu. Lahan gambut 1 juta hektar. Tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada satupun. Sampai sekarang tidak ada hasilnya. Pak Andreas, mengapa ketika Anda sebagai advisor itu, Anda tidak sampaikan, jangan bikin yang baru, itu dulu yang sudah kita buka itu. Nah, di sana digarap lagi. Kelemahan terbesar pemerintah kita, ganti presiden, ganti lokasi. Itu ya, kembali lagi lessons learned-nya. Tadi ganti-ganti tanah ya. Ganti-ganti lokasi. Kenapa di lokasi yang sama tidak bisa? Di dunia ini tidak ada pembukaan lokasi baru langsung bisa berhasil.
Ada di Amazon saya lihat ada yang berhasil. Perkebunan jagung yang sampai betul. peternakan ayam yang sekarang bisa sangat murah karena mereka punya jagung yang sangat besar walaupun mereka merusak hutan. Betul. Di Amazon itu. Di Brasil itu lembah Amazon kan yang dibangun. Lembah Amazon itu subur. Sangat subur lembah Amazon. Dan di Kalimantan tidak subur. Kalimantan berbeda. Tanah paling subur di Indonesia di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Itu persoalannya. Di cincin api ini. Ya, cincin api. Termasuk Nusa Tenggara sebetulnya. Sebagian Sulawesi Utara, daerah pegunungan saya kira oke ya. Nah, itu yang paling subur kan. Baik, kita satu persatu kita urai. Jadi tadi adalah pemilihan tanah yang tidak subur, yang tidak cocok. Selain itu apa lagi? Seluruh program food estate, tidak hanya 1, 2, seluruh program food estate melanggar kaidah-kaidah akademis. Misalnya apa? Pertama, yang harus diperhatikan dalam pengembangan pertanian skala besar itu kesesuaian tanah dan agroklimat. Ya. Tanahnya tidak cocok dipaksakan untuk padi, misalnya kan untuk padi, untuk jagung atau apa. Ya. Itu menyangkut apa? Jenis tanah, pH tanah, macam-macam jenis tanah bisa terkait dengan berbagai kemampuan tanah untuk mengikat unsur hara, kemampuan tanah untuk menahan air, berbagai macam. Tapi, Prof. Dwi, Israel itu berhasil menanam di padang pasir. Oh ya sama. Tiongkok juga berhasil menanam di sebagian gurun gobi di beberapa daerah, daerah-daerah padang pasir itu mereka berhasil mengkonversi. Timur Tengah juga beberapa negara yang padang pasir berhasil mengkonversi, membuat dengan teknologi, dengan menggunakan nutrisi tertentu, pakai gel dan lain sebagainya, mereka berhasil. Bisa. Di Monas pun kami bisa. Ya, betul. How much, berapa besar investasi yang harus kita tanam di sana, dan kita bicara keberlanjutan. Apakah bisa berlanjut? Dalam arti kalau kita bicara food estate, kan harus ada badan usaha. Ya. Atau perorangan yang akan menangani itu. Mau apa enggak mereka? Dengan kondisi seperti itu, lalu kemudian menghasilkan keuntungan sehingga dia bisa melanjutkan usahanya. Jawabannya kan pasti nggak mau, mana ada perusahaan kan, kecuali disupport terus-menerus oleh pemerintah. Di lain pihak, Indonesia sangat membutuhkan pangan karena kita impor. Dulu kita punya kedelai, sekarang kita kedelai impor. Kemudian bawang putih kita impor 100% ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain yang tadinya kita juga punya padi ya. Kemudian banyak sekali tanaman-tanaman lain yang sebetulnya juga ada di Indonesia tapi kita tidak produksi lagi. Berarti ketergantungan kita sangat besar. Jadi kita memerlukan apa solusinya kalau begitu? Saya sangat setuju dengan itu. Karena apa? Kalau kita lihat datanya, data tahun 2013 ke tahun 2022, karena data yang terakhir baru keluar 2022, itu nilai impor pangan kita, komoditas pangan kita dari 10,0 miliar US dollar ke 18,6 miliar US dollar. Hampir dua kalinya. Hampir 2 kali hanya dalam tempo less than 10 years. Gini. Artinya kan kita tidak bisa lagi menanam skala besar dengan pendekatan-pendekatan tadi. Pemerintah dalam programnya, program pembangunan pangan oleh pemerintah, itu terlalu berat ke konsumen, terlalu berat sebelah ke konsumen, tidak menghargai petani. Itu problem terbesarnya. Nah, yang paling penting karena tadi konsep pembangunan yang terlalu berat ke konsumen, setiap ada kenaikan harga diatasi dengan impor. Atau pemerintah memandang wah ini inflasi pangan akan bahaya, impor. Jadi petani tetap harus dijual dengan harga murah. Ya, itu menyebabkan impor kita semakin lama semakin besar. Dan semakin banyak orang yang tidak mau menjadi petani. Nah, itu karena apa? Ngapain berusaha untuk rugi? Dan persoalannya di sana. Selama 10 tahun terakhir ini, NTP kalau kita kenal ada salah satu nilai yang disebut sebagai nilai tukar petani. Nilai tukar petani tanaman pangan. NTP, nilai tukar petani tanaman pangan. Selama 10 tahun terakhir ini, itu selama 5 tahun nilai NTP di bawah 100. Apa makna di bawah 100? Nanam rugi, nanam untuk rugi. Itu yang terjadi. Kalau rugi ya sudah. Biaya produksinya 100, tetapi dapat uangnya untuk menjual 98, katakanlah 90. 90 gitu kan. Itu kan rugi kan. Sebenarnya dihitung dari kenaikan biaya yang lainnya, tidak hanya biaya
penanaman, tapi juga ya biaya konsumsi sehari-hari. Jadi itu. Cerita ini semakin menarik, tetapi kita ngopi dulu. Oke, ya. mantap. Nah, sudah separuh perjalanan, kita ngopi dulu. Kita pesan kopi dulu di sini ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. David. Selamat sore. Mau kopi apa, Pak? Kopi yang paling enak di sini lah. Biasanya kopi inspirasi namanya. Oke, mantap. Mau hot atau dingin? Dingin. Dingin. Ya. Oke, Bapak Saya kopi hitam. kopi hitam. Oke. David ingin bertanya, jadi ini generasi milenial yang mempunyai pandangan-pandangan sendiri. Ngomong-ngomong, Silakan, David. pembahasannya agak berat kayaknya, Pak, ya, food estate gitu ya. Ya, Tapi ada estate-nya. kan saya suka ngopi, Pak. Ya. Termasuk di sini juga banyak yang senang ngopi nih anak-anak muda. Itu termasuk nggak, Pak? Isu itu termasuk dengan Ya, terkait isu, Pak? jelas lah kan, itu salah satu komoditas pertanian juga kan, yang namanya kopi kan. Dan sekarang sebenarnya ada perkembangan yang menarik. Kan kopi kan sekarang di mana-mana ya, kafe dan sebagainya. Ya, permintaan tinggi. Ya. Permintaan tinggi. Itu sangat membantu sedulur tani kita kan. Karena permintaan tinggi sehingga harga bisa diperbaiki bahkan di level usaha tani. Itu yang sangat penting. Kita sekarang ya oke lah ekspor kopi masih, tapi kan karena permintaan dalam negeri juga tinggi, ya itu yang sangat menguntungkan bagi kita. Jadi baguslah ini program meningkatkan gairah kita untuk kopi, untuk membuat kafe dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat kan di sosmed itu katanya anak muda tuh concern sama environment, Pak. Ketika melihat pemimpin mana yang nanti akan memimpin gitu. Nah, tapi kayaknya setelah beberapa kali debat kemarin nggak terdengar anak muda tuh mempermasalahkan itu, justru hal-hal yang etika lah. Ya. Atau itu buzzer aja, Pak, saya nggak tahu tuh. Iya, memang yang kemarin waktu debat kemarin ya bagi saya sangat mengecewakan ya. Debat yang harusnya kita fokus ke hal-hal yang fundamental. Persoalan pangan ini kan persoalan luar biasa besar ya. Dan itu harus kita selesaikan ke depan kan. Akhirnya masuk ke remeh-temeh, masuk ke diskusi yang konfrontatif, nggak masuk ke inti permasalahan pangan. Jadi itulah. Malah KPU sendiri untuk panelis saja nggak ada itu yang pangan. Coba aja dilihat panelis di debat cawapres kemarin. Dan tidak ada debat dengan para expert ya. Para expert men-challenge calon presiden. Nggak ada sama sekali. Sehingga ya datar-datar saja, dan bagi kami yang menekuni bidang itu yang sangat mengecewakan. Jadi itu terkait isu pangan kemarin. Ya, baik. Ya. Ada lagi David ya. Dan isunya juga katanya gagal lah, apa segala macam. Tapi kenapa nggak diakui aja gitu, Pak? Atau kenapa justru malah ada buzzer segala macam ngangkat bahwa nggak gagal gitu? Itulah kelemahan kita. Kadang-kadang sebenarnya kan kebenaran itu selalu ada ya, kebenaran ya. Tapi kan banyak orang mencoba menutupi kebenaran tersebut, kan. Bisa saja yang menutupi kebenaran dia yang menang, kan itu persoalan itu. Sehingga kebenaran yang ada seperti tadi yang saya sampaikan terkait food estate tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Dan harus diingat, kalaupun itu berhasil, sudah 25 tahun loh ya. Jangan, itu bukan food estate barusan saja. Sudah 25 tahun kita mengembangkan lahan pertanian skala besar. Dan dalam 25 tahun seharusnya kan terjadi peningkatan produksi. Apa yang terjadi? Food estate memang fokusnya itu biasanya ke padi. Karena apa? Kita persoalan besar terkait kehilangan sawah kita yang luar biasa. Padi. Berapa produksi padi selama 10 tahun terakhir? Minus 1% per tahun. Bisa dibayangkan. Dan itu sudah kelihatan ya, harga naik ya, harga pangan naik terus. Harga pangan naik. Karena stok pangan kita terbatas. Jadi itu. Ini kan lahan pangan memang berkurang kan? Karena terjadi penduduk ini terus menggunakan lahan-lahan untuk daerah pemukiman ya. Kerawang dulu kita kenal sebagai lumbung padi, sekarang lumbung industri. Berarti kan terjadi terputus. Bali kalau kita lihat dulu itu di mana-mana sawah, sekarang kita lihat ada bangunan sudah cukup banyak. Saluran air terputus begitu ya. Tidak semuanya menjadi daerah pertanian. Tentu kita perlu perluasan, tapi di lain pihak Anda mengatakan melihat bahwa yang ada saja petani itu tidak diberikan insentif untuk terus bercocok tanam, untuk terus menghasilkan pangan, begitu. Itu yang Anda melihat. Jadi masalah utamanya adalah kepada insentif pada petani yang tidak ada. Sangat betul. Di sana permasalahan utamanya. Kalau kami tanya saya kan di jaringan tani ya, kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Saya sebagai ketua umum di sana.
Kami ada berapa? Di 90 kabupaten, di 20 provinsi. Salah satu jaringan tani besar di Indonesia. Kami setiap hari lah menerima keluhan sedulur-sedulur tani kami. Petani jadi semakin miskin karena pendapatannya tidak memadai. Beberapa tahun lalu, petani nanam padi itu rugi paling tidak sampai tahun lalu. Kerugian berapa? 250.000 sampai 1 juta rupiah per 2000 meter persegi, bukan per hektar. Setiap tanam rugi, itu yang mereka alami. Kalau seperti itu diterus-teruskan, selesai sudah kita. Ya, petani akhirnya berkurang dan produksi akan berkurang. Dan biasanya mereka kemudian menjual lahannya kan? Menjual lahannya, lahan dibeli oleh siapa? Investor, bukan oleh petani yang lain. Ya, ini untuk yang tempat-tempat lain ya, bukan berjalan untuk pertanian. Baik, ada lagi, David? Ngomongin petani, Pak. Ya. Anak-anak sekarang kan kayaknya jauh gitu dari pertanian, Pak. Dan mungkin hanya sedikit anak-anak muda yang mau jadi petani. Gimana tuh, Pak? Nasib sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya sederhana. Ketika petani merupakan sektor yang menjanjikan untuk anak muda, pasti mereka masuk. Kalau itu menjanjikan. Kalau dengan bertani mereka mendapatkan keuntungan yang memadai untuk kehidupan mereka, untuk masa depan mereka, masuk ke dunia pertanian. Kalau saya tanya sedulur-sedulur tani kami, Mas, kalau harga itu menguntungkan bagi usaha tani kami, apapun saya tanamin. Mereka bilangnya gitu. Jadi setiap jengkal lahan kosong akan dia tanami. Sebenarnya masih sangat banyak lahan-lahan yang kosong yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu membuka lahan baru dulu? Iya, tidak perlu. Karena apa? Lahan sawah kita berkurang cukup besar. Kalau data betul ya, data BPN dan itu berkurang karena tidak ditanam lagi sebagian berarti? Iya, jadi tahun 2012 lahan sawah kita itu 8,36 juta hektar. Tahun 2019 BPS mengeluarkan data pada saat itu tinggal 7,1 juta hektar. Lalu kemudian didiskusikan antar lembaga, lalu akhirnya disepakati 7,4. Bisa dibayangkan dalam waktu 7 tahun lahan berkurang 1 juta hektar. Berarti kita ingin mengatakan bahwa mereka yang menjalankan food estate ini adalah strategi yang tidak pandai, tidak cerdas. Apakah seperti itu? Oh iya, food estate salah sejak konsep. Karena apa? Food estate itu konsepnya persis seperti SBY. Serahkan saja ke investor, serahkan saja ke pemodal, pemerintah menyediakan lahannya untuk membangun food, komoditas food, tapi itu juga tidak akan jalan karena namanya investor ya tetap untung rugi lah yang di. Jadi kita belum bisa berharap anak-anak muda akan masuk ke pertanian selama kebijakan pertanian masih sebesar itu. Jelas. Selama kebijakan pangan kita masih berat sebelah ke konsumen, tidak akan berhasil. Jadi itu masalahnya. Karena apa? Karena daripada nanam kedelai sendiri, panen aja di Tanjung Priok, harganya jauh lebih murah kan? Jauh lebih murah harganya, disparitas harganya sangat tinggi. Baik, Pak Dwi, ini sudah kopinya sudah ada. Ini banyak politisi suka mampir dan pesannya kopi inspirasi. Siapa tahu Bapak mau coba. Ada lagi David? Udah Pak, silakan dilanjutkan lagi obrolan. Pak Dwi, kalau memang seperti itu keadaannya dan kita mengatakan bahwa food estate bukan strategi yang cerdas, berarti saya bisa meramalkan bahwa ini akan menjadi hambalang kedua ini. Contoh saja yang gambut 1 juta hektar. Sekarang menjadi bencana lingkungan pada tahun 2015, bencana lingkungan terbesar di Indonesia. Banjir masyarakat di sekitar situ ya. Betul. Api ya. Betul, api. Bisa dibayangkan Kahutla, bencana kebakaran hutan dan lahan terbesar ada di X gambut 1 juta hektar tahun 2015. Persoalannya yang tadi sudah saya sampaikan, kita baru bicara satu pilar. Satu pilar pun banyak yang dilanggar. Belum pilar kedua. Pilar kedua ini kelayakan infrastruktur. Ketika kita mau membuka lahan, maka infrastruktur harus betul-betul layak. Kasus di Kalimantan Tengah, kegagalan terbesar karena infrastrukturnya tidak layak. Seperti misalnya apa? Tata kelola air. Okay. Nah, itu waktu kami datang ke sana, jadi ada bendungan yang disebut Kahuripan. Pada saat itu, pada awal-awal pembangunan gambut 1 juta hektar itu dijebol lagi. Dijebol untuk apa? Ngalirin kayu. Bisa dibayangkan, setelah jembatan Kahuripan jebol, sudah nggak bisa air dikelola. Itu masih masalah infrastruktur pengairan. Yang kedua, infrastruktur jalan usaha tani.
Kalau nggak ada jalannya, bagaimana hasil mentransfer pertanian input, mau output? dijual, ya baik. Itu lalu yang pilar ketiga itu terkait dengan budidaya dan teknologi. Apakah ada varietas yang cocok untuk lokasi yang bersangkutan, kan? Itu harus diuji coba di sana. Apakah ada teknologi yang memadai? Teknologi itu tidak hanya teknologi pemupukan, pengendalian hama, karena lahan-lahan yang dibuka biasanya serangan hama luar biasa. Itu harus ada upaya mengatasi itu. Pilar keempat, sosial ekonomi. Sosial, kita dengar kasus-kasus ketika pembukaan lahan, hak ulayat, hak masyarakat lokal, yang akhirnya terabaikan juga, kan? Itu masalah sosial. Belum lagi siapa nanti yang garap. Itu kasus yang rice estate di Merauke. Lalu isu ekonomi yang terakhir itu, karena apa? Perhitungan saya sederhana kok. Selama lahan tersebut, kalau untuk sawah, tidak mampu menghasilkan 4 ton gabah kering panen per hektar, gagal udah. Nggak akan ada yang mau berusaha di sana. Ya. Jadi itu. Baik. Di lain pihak kita menyaksikan Presiden juga mempunyai program yang sangat disambut dengan antusias. Yaitu pembangunan cukup banyak embung. Ya. Itu adalah tempat untuk menampung air di beberapa titik yang kita ketahui sulit air atau untuk mendorong pertanian. Yang kita harapkan ini akan bisa menggerakkan pertanian. Apakah ini juga tidak menolong? Menolong. Di banyak tempat kami amati juga yang dibangun embung-embung baru, berhasil di-create sawah-sawah yang mulanya hanya panen 1 kali bisa 2 kali, bahkan untuk beberapa bisa panen 3 kali. Pembangunan infrastruktur, embung, dam dan sebagainya bermanfaat. Memberi hasil. Ya, memberi hasil. Walaupun kalau kita lihat tadi kan data yang ada 10 tahun ini justru produksi turun. Turunnya berapa? 1% per tahun, itu persoalannya. Jadi persoalannya bukan ke infrastruktur, pengamatan kami persoalannya di ekonomi, kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani. Petani menerima harga yang terlalu rendah untuk apa yang diusahakan. Nah kalau seperti itu ya mau dibangun embung, mau dibangun waduk, dam, yang ngapain lah saya tanam kan, kalau tanam untuk rugi. Jadi itu persoalan terbesar yang harus diatasi oleh pemerintah. Ya, baik. Prof. Dwi Andreas, ini ada tamu-tamu kami juga kelihatannya ingin berfoto dengan Anda ini. Ya. Ini di Cafe Breezy ini memang tempat pertemuan masyarakat diizinkan untuk datang ke sini. Kami izinkan mereka untuk datang untuk membuat foto. Ini ada sejumlah tamu kami persilahkan, silakan sini ya. Ya, silakan sini satu di sebelah kanan ya. Silakan ya, silakan ya. Oke, thank you. Baik, ya silakan ya, terima kasih ya. Menarik kita bicarakan tentang strategi. Tentu kita mengharapkan ini menjadi PR bagi pemerintah yang akan terpilih di masa depan, yang tidak hanya berorientasi pada proyek, proyek bernilai besar dan kemudian membuka lahan, lahan dan kemudian mengambil kayu, kemudian merusak, dan kemudian masyarakat ada di sekitar situ juga menjadi terganggu karena ada bencana besar. Apakah kebakaran, apakah banjir, apakah kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak bisa mewariskan biodiversity kita ini yang kemudian punah, ya seperti orang utan dan beruang madu dan lain sebagainya yang ada di sana. Nah, tadi ada katakan bahwa ini tidak bisa hanya pada sisi supply saja, jadi pada tetap penciptaan lahan-lahan baru. Tapi persoalan pokoknya tidak disentuh, yaitu persoalan tadi mengenai berapa nilai yang diterima oleh para petani, sehingga petani kemudian menjadi tertantang untuk masuk ke sana. Apakah itu juga yang dilakukan oleh pemerintah Thailand, Kamboja, dan negara-negara pertanian lainnya? Oh iya, kita tahu Thailand waktu presiden yang lama, tapi kemudian akhirnya itu yang perempuan, dia mengeluarkan program untuk membantu menampung produk-produk yang dihasilkan petani dengan harga yang lebih tinggi dibanding biaya produksi. Sehingga petani sangat bersemangat, yang menyebabkan tahun 2017 Thailand kelebihan beras sampai 12 juta ton beras. Dan lalu masyarakat tetap bisa membeli pangan dengan harga yang terjangkau. Ini seringkali di dalam pikiran kita seperti itu. Beras di Thailand jauh lebih mahal dibanding di Indonesia, harus diingat. Apalagi di Jepang. Ya, apalagi Thailand di Jepang, itu harga beras per kilo, sebagaimana beras kita kan premium ya, itu sudah 18.000. Beras premium kita saat ini ya kuotanya naik tinggi itu baru sekitar 14.000, 15.000, masih jauh dengan Thailand. Kita di Indonesia ini salah satu negara dengan harga beras
terendah dia. Walaupun harga beras sudah naik saat ini. Iya, itu pun masih terendah. Jadi dari sisi situ saja tidak ada keinginan untuk memberdayakan petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kenapa pemerintah tidak berani mengambil langkah yang pro pada petani? Padahal petani jumlahnya sangat besar di Indonesia. Oh iya, jumlah petani itu ada 28 juta rumah tangga. 28 juta rumah tangga kali 4 ada sudah 100 juta, 100 juta kan? Bisa dibayangkan. Saya juga heran mengapa kok ini diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah lebih cenderung ke impor. Seperti data tadi kami tunjukkan, 10 tahun impornya melonjak hampir 2 kali lipat. Defisit neraca perdagangan kita kemarin sudah 256 triliun. Defisit neraca perdagangan pangan. Kenapa kok enggak itu yang diarahkan? Selalu kami sampaikan di berbagai media, persoalannya seringkali bukan persoalan Kementerian Pertanian. Persoalannya itu ada di mana? Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Yang apa? Menetapkan tarif. Dua produk, gandum dan kedelai saat ini unregulated. Tidak diatur sama sekali. Tarif sebagian besar komoditas pangan yang kita impor hanya 0-5%. Harus diingat India. Sehingga kemudian kita beralih makan gandum. Nah, iya, itu. Makan mie instan saat Betul. ini. Ya. Dan mie instan, itu saat ini tahun 2022 saya hitung berapa porsi persentase bahan makanan berbahan baku gandum terhadap total bahan makanan kita sudah 28%, bisa dibayangkan. Tahun 2010 18,3%, tahun 1970 baru sekitar 4%. 4% ke 18,3%, saat ini sudah 28%. Nanti tahun 2050, 50% pangan pokok kita adalah pangan berbasis gandum. Itu hitungan saya. Kalau sudah seperti itu kita berarti masuk itu adalah mie instan, tepung terigu, roti dan sebagainya, macam-macam kue dan sebagainya. Dari gandum tadi. Dari gandum. Baik. 100% gandum harus kita impor. Ini persoalan sangat besar. Ya. Dan pemerintah tenang-tenang saja. Dan akan terus berlanjut ke depan kalau seperti ini dilakukan. Betul. Untuk itu kenapa pertanyaan besar? Kenapa dalam 10 tahun terakhir ini produksi padi kita minus 1%, pertumbuhan penduduk 1,1%, kok masih cukup? Pangan kita, kan? Karena apa? Padi pun, beras pun tergantikan oleh bahan gandum, bahan pangan berbasis gandum. Ini bahaya. Sudah saya ingatkan, sudah kami sampaikan berkali-kali terkait masalah ini, dan tidak ada gerakan. Jadi yang Anda sarankan adalah tarif yang harusnya direndahkan itu adalah tarif apa, dan tarif yang harusnya ditinggikan yang mana? Nah, tarif untuk impor pangan itu 0 dan 5%. Seluruh pangan impor. Wah, ada mulai sampai 10%, kedelai, gandum, semuanya. Kedelai itu non regulated, Mas. Gandum itu 0%. Bisa dibayangkan. Nah, jadi itu. Nah, kalau petani kita harus berhadapan head to head dengan petani Amerika, gimana caranya? Di Amerika, katakanlah ekspor gandum oleh Amerika, biaya produksinya itu sekitar kalau dirupiahkan ya sekitar di 0,41 US dollar itu per kilonya. Mereka bisa jual berapa? 0,388. Mereka jual gandum di bawah biaya produksi. Karena apa? Surplus. Ketika sebuah negara sama saja, ketika Thailand surplus beras sampai 12 juta ton, beras dijual di harga berapa? 110 US dollar per ton. Atau berapa kalau dirupiahkan sekarang 1.500, beras premium. Jadi ini yang saya kadang-kadang tidak paham. Itu per kilogram. Teman-teman di pemerintahan. Harga yang terbentuk di pasar internasional itu low artificial price. Saya harus simpulkan secara bertahap. Jadi food estate ini adalah proyek yang dari dulu memang gagal. Betul. Karena cara berpikirnya adalah proyek, land clearing, dan di balik itu semua adalah kepentingan dari sekelompok orang tertentu dan kemudian tidak melibatkan petani. Betul. Sementara petani tidak tertarik kalau harga jualnya tidak menarik. Betul. Sebetulnya apalagi investor tidak akan tertarik juga di sana. Pasti. Jadi petani tidak tertarik, investor tidak tertarik. Jadi tertarik adalah mereka yang dapat proyek tentunya. Betul. Ini satu bencana besar. Jadi kemudian Anda menyimpulkan lebih baik sekarang kita perbaiki term of trade-nya petani, berpihaklah kepada petani. Dan untuk itulah kita sebagai konsumen juga harus berkorban. Begitu Anda berpikir ya. Kalau konsumen berkorban berarti ada inflasi nantinya.
Oh ya, kan pemerintah selalu takut pada inflasi ya. Ya. Nah, itu sangat kentara lah dalam pembangunan pangan, selalu takut yang namanya inflasi. Dan kebetulan memang inflasi pangan menduduki porsi yang relatif tinggi kan itu kan. Nah, dengan cara apa? Karena apa? Seperti sekarang harga beras itu naik 24,9% dari bulan Juni 2022 sampai bulan Desember kemarin. Itu naik 24,9%. Itu kenaikan yang sangat wajar. Itu karena El Nino dan sebagainya. Bukan, kenaikan terutama karena biaya produksi di usaha tani. Kami setiap tahun, hampir tiap tahun melakukan survei terkait biaya produksi di tingkat petani. Tahun 2019, Juli 2019, biaya produksi untuk 1 kg gabah kering panen 4.512. Itu di tahun 2019. September 2022 kami melakukan survei lagi di 50 kabupaten menghasilkan angka 5.667 per kilogram gabah kering panen. Kenaikannya berapa? 25%. Sehingga harga beras yang terbentuk saat ini itu harga yang hanya menyesuaikan kenaikan biaya produksi. Ya, jadi cost plus inflation inflasi yang terjadi karena costnya naik terus. Betul, betul. Ya. Hanya itu kita belum bicara terkait dengan kesejahteraan. Tapi kenapa pemerintah selalu menjadi sangat takut sekali? Ini kan juga menguntungkan petani di satu pihak. Tadi kalau tadi Anda sebut ada 28 juta. 28 keluarga juta petani rumah tangga kita. Usaha pertanian. Dikalikan 400 juta jadi lebih. Kalau demikian, kalau pemerintah tidak mau melakukan langkah itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintahan? Nah, ya sudah. Dalam arti ketika pemerintah tetap dalam programnya, apalagi kan banyak visi-visi partai-partai pangan murah. Nah, itu yang mencelakakan sedulur tani lah. Itu sangat menyakitkan sedulur tani. Sekarang ini beras diimpor dalam jumlah sangat besar. Saya sampaikan di media bahwa impor beras tahun 2023-2024 itu impor yang serampangan, tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Dan itu menyakiti petani sekali lagi. Petani. Jadi itu. Masih ada nggak solusi lain? Katakanlah tadi Anda menyebut intensifikasi pertanian. Sehingga petani itu bisa menanam lebih sering, bisa mendapatkan produktivitas yang lebih baik, ada benih yang lebih baik, dan kemudian dia bisa menjual lebih sering. Sangat memungkinkan dan itu yang kami lakukan. Kan uji coba kami di SHS, di lahan 1.000 hektar, terjadi peningkatan produksi 30%. SHS itu Sangyang Seri. Di Subang, 30% kenaikan produksi. Berarti potensi untuk menaikkan produksi di Indonesia ada. Jadi kita tidak perlu melakukan tanpa ekstensifikasi, tanpa pembukaan lahan, kemudian food estate segala itu tidak perlu tanpa itu. Itu sudah bisa kita tingkatkan antara 10 sampai 15%. Nah, lalu pertanyaan besarnya, lalu apa what next terkait dengan food estate? Ini kan pertanyaannya. Untuk itu saya sarankan di Indonesia harusnya ada kesepakatan nasional. Siapapun presidennya garap saja di satu lokasi. Jangan setiap presiden ganti-ganti lokasi. Usulan saya, karena ada 2 yang amat sangat penting di sana. Kita memperbaiki lingkungan. Karena lingkungan sudah rusak berat. Artinya pH tanah harus kita perbaiki juga? Bukan, lingkungan keseluruhan sehingga nanti bisa pulih kembali. Tata kelola air, kan? Lalu tanaman-tanaman barangkali yang vegetasi lama bisa muncul lagi di sebagian wilayah di sana. Jadi tanaman apa di sana? Tanaman pangan apa sebaiknya di Kalimantan? Ya karena kita fokusnya ke padi, padi. Padi masih memungkinkan. Tapi konsepnya harus diubah. Jangan konsep food estate. Konsepnya kembali lagi ke program yang lama, transmigrasi. Berikan hak kepada para petani 5-10 hektar. Petani. Satu keluarga. Dan dari 5-10 hektar, 50% digunakan untuk pangan, 50% untuk perkebunan. Jadi bisa diperbaiki, dipilih saja wilayah-wilayah kecil, nggak perlu berandai-andai. Jadi kita harus keluar dari cara berpikir yang food estate, cara berpikir besar yang sia-sia seperti ini. Dikembangkan kecil-kecil sehingga seluruh dana bisa dikonsentrasikan ke sana. Semoga kejadian ini tidak menghasilkan hambalang kedua. Ini adalah beban sejarah. Dan para pemimpin hendaknya juga tidak selalu menolkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, tetapi memberikan upaya dari apa yang sudah ada dilanjutkan dan belajar dari sejarah. Betul. Terima kasih banyak Pak Dwi
Andreas, Prof. Dwi Andreas, Guru ya. Besar IPB, Ya. yang juga adalah ahli pangan, yang tentu saja kita sangat membutuhkan pemikiran-pemikirannya untuk menciptakan petani kita yang lebih sejahtera, masyarakat kita yang juga tidak selalu menyaksikan pertikaian di antara para pemimpin yang akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, Terima kasih betul. sudah Terima hadir kasih di sudah. Cafe Berisi Ya. dan stay relevant.